Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Anggaran iblis sujud harus kita cek. Kenapa iblis nggak mau sujud? Padahal sebelumnya iblis taat sama Allah. Iblis itu manutan kali Gusti Allah. Sebelum dicipta Adam, iblis baik-baik saja. Hubungan sama Allah, hubungan dengan penduduk langit bagus. Begitu hadir Adam, iblis mulai. Maka pelajaran pertama dari kisah pertama, setelah ada kisah terkait dengan tadi, maka kelak di kemudian hari di dunia akan ada hal serupa. Ada orang tinggal dengan tetangganya kanan kirinya damai saja. Suatu hari datang penduduk baru yang tadinya damai, yang tadinya rukun menjadi kurang rukun. Ada keluarga-keluarga damai, keluarga rukun, kabeh ayam tentrem. Muncul anggota baru di keluarga, mulai ada yang tidak akur, ada yang tidak rukun. Ini kisah yang pertama, bagaimana kemudian itu sebagai potret iblis anak. Bagaimana coba ibu ingat ketika anak pertama lahir di rumah orang tua nanti keluarga nanti saya dan sebagainya. Begitu hadir kedua, kita kadang-kadang anak pertama sudah mulai ada progres-progres. Kok sekarang yang disayang kok hadir? Kok sekarang saya kok tidak disayang seperti yang dulu begitu kan? Itu sebetulnya adalah satu cerminan ketika iblis yang dulunya iblis itu dalam satu kitab yang pernah disampaikan oleh beberapa ulama terdahulu itu saking tak ada sama orang sekali bab sujudnya itu ribuan tahun baru mati. Tapi kemudian kok kenapa di ending cerita iblis itu enggak bersujud, bahkan disebutkan bagian dari kaum kafir. Kenapa? Karena iblis itu merasa diri lebih baik dari Adam. Aba wastakbar, enggan dan merasa lebih besar. Ada orang itu aslinya bagus, aslinya baik, tapi ketika hatinya merasa enak itu, di masyarakat saya lebih terhormat daripada dia. Jadi itu adalah hal-hal yang melukiskan hati seseorang bahwa itu sebetulnya adalah bisikan dan kalimat dari iblis. Makanya nanti dibisarkan. Ketika iblis laknatullah enggan bersujud, kan kemudian Allah menyatakan bahwa engkau iblis keluar dari surga, diusir dari surga dan menjadi penduduk neraka selama-lamanya beserta seluruh bala tentara dan keturunannya. Iblis menjadi penduduk neraka. Maka kemudian kan iblis ini mboten mangkle, mboten kalih Gusti Allah. Iblis marahnya bukan sama Allah, tapi sama siapa? Sama penghuni baru. Ini gara-gara ini nih, gara-gara Adam. Iblis menganggap Allah lebih cinta sama Adam, lebih perhatian sama Adam. Maka iblis bagaimana caranya akan menggoda, akan menghasut, akan menggelincirkan Adam beserta seluruh keturunannya sampai nanti kiamat. Maka sejak peristiwa itu iblis berikrar. Kalau divisualisasikan dalam dunia nyata, iblis niku berdiri pakai mic, kemudian ada dewan pers dari semuanya, kemudian berikrar. Hari ini saya menyatakan diri bahwa saya adalah musuhnya Adam, musuh manusia. Sampai nanti kiamat, mereka akan saya hasut, mereka akan saya ajak untuk menjadi penghuni neraka. Jadi itu ikrarnya iblis jelas.
Kalau dicek di rekamannya Dewan Persnya Langit ketika itu jelas rekamannya bahwa iblis mendeklarasikan sebagai musuh manusia. Maka Al-Quran menyebutkan inna syaitana kana aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas. Musuh kita itu bukan pemerintah, musuh kita bukan ulama, musuh kita itu bukan tetangga, musuh kita bukan orang yang beda mazhabnya, musuh kita bukan orang yang beda pandangan Islamnya, musuh kita bukan orang yang beda organisasinya, musuh kita bersama sinten ibu bapak? Iblis, setan, jelas. Tapi kadang manusia karena tidak melihat sejarah, tidak mempelajari sejarah, maka kadang hanya karena berbeda warna saja menjadi musuh. Hanya berbeda bacaannya menjadi musuh. Hanya beda sekolahnya menjadi musuh. Beda desanya menjadi musuh. Nah, ini pelajaran pertama. Yang lebih ekstrim, setan ikrarnya jelas menjadikan musuh. Keturunannya Adam ada yang DP-DP, tahu DP-DP? DP-DP ngertos Pak? DP-DP ini kenapa? Iya, cepak-cepak. DP-DP, cepak mendekati. Ngerayu-ngerayu kepada siapa? Kepada setan. Iya, PDKT. Padahal setan jelas menganggap manusia musuh. Kok onten menungso, kok nyepak-nyepak kali setan malah jaluk tulung kali. Itu zaman dulu. Zamannya Nabi Nuh alaihissalam sampai zamannya sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus. Mereka itu berdekatan sekali dengan setan. Bahkan ketika ibunya Nabi Muhammad, ibu susuan, bukan ibu kandung, ibu susuannya Rasulullah, siapa namanya? Halimah Sa'diyah. Ketika ibunda Halimah Sa'diyah terbaring sakit, bagaimana orang-orang di sekitar menyembuhkannya? PKU jelas dereng enten loh. RSU belum ada. Maka bagaimana? Dukun-dukun terhebat yang ada di Jazirah Arab dihadirkan. Ada yang pakai asap-asapan dan sebagainya. Mereka jelas-jelas meminta tolong kepada setan. Sedangkan ayatnya tadi jelas, setan ke musuh. Maka setan kira-kira guyu ngapa pripun niku? Sing jelas-jelas dimusuhi kok malah medek njaluk tulung. Lucu mboten niki kira-kira? Hari ini ada tidak manusia yang minta tolong atau minta bantuan sama setan, ada tidak? Ada nopo? Gimana itu ceritanya? Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Tapi di dunia hari ini ada nggih? Bagaimana caranya manusia minta tolong sama setan kok jenengan PD menjawab ada nih? Lewat gimana Bu? Oh lewat dukun, pripun? Nggak tahu nggih. Oh, okay. Boan nggih. Kira-kira lah nggih. Nah ini kan sesuatu yang sangat aneh. Setan jelas, ikrarnya jelas menjadikan setan dan menghasut. Karena faktanya dalam lanjutan Al-Baqarah tadi, Allah menyampaikan kepada Adam dan juga Hawa, fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-sekali mendekat pohon yang satu ini. Fala taqraba. Perintahnya, babnya itu ada alif setelahnya karena yang diperintah dua orang, Adam dan Hawa. Fala taqraba. Jangan kalian berdua dekat-dekat dengan pohon ini. Jadi mendekat mawon boten parah. Tapi iblis itu kan kemudian bagaimana caranya? Nek ampun nganggo bagaimana caranya berarti semua cara dilakukan. Baik cara yang normal maupun cara yang tidak normal. Manusia nek teng mriki pun pokoke prige carane, maka yang dilakukan yo halal lakoni, non halal dilakoni. Saya kenapa pakai kata non halal? Sekarang kan baru-baru ini kan ada flyer-flyer bertebaran tentang festival makanan non halal. Pernah baca Ibu? Ya.
Jadi sudah mulai ada nih acara festival, entah itu festival atau apa ya, saya kurang paham, tapi kalau tidak salah itu non halalnya jelas, festival kuliner non halal. Oh, luar biasa. Berarti maksudnya kalau sudah diiklankan, kan pun mulai ada niatan. Gimana? Nek dian mungkin mereknya yang disamarkan, ya terselubung. Sekarang kan pun mulai terang-terang. Nah, setan itu bagaimana caranya manusia itu termasuk Adam ketika itu tergelincir. Maka ayatnya disebutkan fa'azallahumashaiton. Maka setan menggelincirkan Adam, merayu Adam dan Hawa dengan mengatakan, kamu semuanya, kalian berdua tinggal di sini. Belum makan ini belum sempurna. Kalau belum makan ini belum sempurna. Ini kalau dimakan akan menjadikan abadi dan sebagainya. Maka akhirnya karena khilaf tidak ingat apa yang menjadi larangan Allah, didekati pohonnya, dimakan buahnya. Buah apa nih? Apa yang terjadi setelah dimakan buahnya? Maka Allah seketika itu meminta Adam dan juga Hawa untuk keluar dari surga sama seperti setan dan tinggal di dunia. Maka pelajaran kedua dari kisah pertama, apapun yang kita lakukan ketika itu bertentangan dengan perintah Allah, sengaja atau tidak sengaja, kalau konteksnya Nabi Adam kan nggak sengaja, hilaf karena dirayu, tapi sekalipun tidak sengaja, Allah akan memberikan balasannya. Ada konsekuensi dari setiap yang kita lakukan. Padahal Nabi Adam satu khilaf. Apa konsekuensinya? Keluar dari surga. Sepanjang keluar dari surga, tinggal di dunia, sepanjang itu Nabi Adam menyesal luar biasa. Bertaubat sepenuhnya kepada Allah. Maka ada yang mengatakan ulama 40 tahun lamanya Nabi Adam bersama Hawa menyesali kehilafannya makan buah huldi. Di tahun yang ke-40 maka kemudian diterima taubatnya dan itu terjadi di bulan Muharram. Ketika taubatnya pun diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam yang di kemudian waktu Allah terima taubatnya dan itu terjadi di bulan Muharram. Jadi satu khilaf keluar dari surga, satu khilaf keluar dari surga. Lah anak cucu keturunan Adam khilafnya berkali-kali, salahnya berulang-ulang, bahkan banyak yang disengaja neng PD masuk surga. Padahal satu khilaf dikeluarkan. Lah kalau kita merasa banyak khilaf, banyak salah, baik kecil maupun sedang, bahkan besar mungkin, di antaranya ada yang disengaja. Mari contoh mumpung kita masih ada di bulan Muharram, Nabi Adam satu khilaf, istighfar dan taubatnya tiada henti. Maka pelajaran pertama di bulan Muharram, perbanyak istighfar. Kisah pertama ini mengajarkan kita bulan Muharram perbanyak istighfar, perbanyak taubat sama Allah. Maka mudah-mudahan kita yang pernah salah, kita yang pernah dosa, dari apapun bentuk dosa yang kita lakukan, baik hari ini, kemarin, atau mungkin dulu di masa muda kita, masa remaja yang masih apa-apa pokoknya sak geleme dhewe, mudah-mudahan dengan istighfar kita hari ini, Allah ampuni seperti Allah ampuni dosa-dosa dan khilafnya Nabi Adam. Jadi kisah itu menjadikan kita mampu mengambil peristiwa itu, oh ternyata ada ibrah. Kemudian muncul tanya, lah kan Nabi Adam salahnya satu, khilafnya satu, pantes nek diterima. Lah nek kula pripun Pak Ustadz, salah saya banyak. Salah saya tidak seperti Nabi Adam, lebih gede dan berulang-ulang. Lho Gusti Allah niku eman boten diterima apa tidak? Maka kita pelajari Al-Quran memperkenalkan sifatnya Allah, yaitu innallaha ghafurur. Allah itu punya sifat maha pengampun lagi maha
penyayang. Sebesar apapun salah kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau toh kita kemudian sesali dosa dan hilaf kita, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berlari menjemput pertaubatan kita. Banyak sekali kisah yang mengatakan bahwa Allah ternyata jauh lebih mencintai hamba-hambanya yang berbuat dosa, tapi sadar akan dosanya, menyesali dosa-dosanya, kemudian bersegera meminta ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah meminta ampunan Allah, karena surga Allah seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang takwa. Ciri orang takwa, dia salah cepat-cepat ingat, cepat-cepat sesal, cepat-cepat minta ampun. Maka seberapapun dosanya, insya Allah Allah ampuni. Karena ampunan Allah jauh lebih luas dari dosa yang kita perbuat. Maka siapapun kita, apapun yang pernah kita lakukan berkaitan dengan dosa, tidak pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena kan ada orang yang dijauhkan dari hidayah, merasa sudah dosa, wah wis kadung salah, wis kadung dosa, ya wis lah tak bablas ke sisan. Kan ngoten, biasanya kan ada orang yang seperti itu, lah nyong koyone wis ora pantes lho mlebu swarga lah, wis neraka poho lah, wis bablas ke sisan. Tapi ketika semua dosa bahkan hampir dilakukan, kalau mendekat dan meminta ampun kepada Allah, pasti akan Allah ampuni. Itu kisah pertama. Kisah kedua, yaitu kisahnya Bahtera Nabi Nuh diselamatkan dari musibah banjir, itu terjadi di bulan Muharram. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, di antara Nabi dan Rasul yang usianya panjang, inggih Nabi Nuh niku. Nabi Nuh usianya hampir mendekati 900 tahun. 800-nya untuk dakwah, pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Bahkan tidak ada anak dan istri yang masuk dalam 80 daftar tadi. Maka ketika Allah perintahkan membuat bahtera, dan proses dari perintah sampai bahtera jadi puluhan tahun, ratusan tahun, karena harus nanam pohon dulu. Belum ada ilmu terkait dengan arsitektur pembuatan bahtera. Maka luar biasa. Apa artinya? Kalau pengen mendapatkan satu tujuan, prosesnya nggak ada yang instan. Nabi Nuh untuk bisa dapat bahtera, yang dengan bahtera menyelamatkan dirinya dan umatnya, prosesnya poldowo nih. Wahai Nuh, buatlah bahtera. Di mana? Di kampungmu. Umai ini ados keng pantai. Dari mana saya buat? Bahannya apa? Kayu. Kayunya di mana? Tanam dulu. Jadi sampai jadi, kira-kira cepat atau pol suwene? Pol suwene. Saya nopo mboten kira-kira? Pol saya. Apa pelajaran dari kisah kedua? Untuk sampai pada tujuan, khususnya tujuan-tujuan terkait dengan agama, yang nanti akhirnya endingnya ke surga. Niku prosesnya panjang. Tidak ada proses ke surga instan, tidak ada. Maka harusnya kita beriman itu ya penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan. Akan ada banyak kisah, akan ada banyak problematika. Ini yang harus kita pelajari. Belah jebul arep mlebu swarga kok angel temen yo. Angel nek kula jenengan tidak pernah memohon pertolongan Allah. Tapi mereka yang senantiasa memohon pertolongan Allah, maka Allah katakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Siapa yang hatinya mengatakan Allah Tuhanku, tsumma istaqamu, istiqomah, sekali mengatakan la ilaha illallah, pantang kemudian bersekutu kepada selain Allah, pantang menjadikan siapapun dan apapun kekuatan selain Allah. Maka orang-orang seperti itu bagaimana? Allah kirimkan malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah kirimkan malaikat-malaikatnya. Lah tugasnya malaikat ini kenapa? Menyampaikan wahyu? Bukan.
membisikkan kepada para orang-orang yang istiqomah dengan bisikan Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Maka orang-orang yang hatinya istiqomah niku mantep atine, tidak banyak keraguan. Kenapa? Diawali istiqomah tauhidnya, istiqomah akidahnya. Maka ini nikmat. Kalau panjenengan susah senang tetap sujud, itu nikmat yang besar. Karena banyak orang senangnya sujud, susahnya bahkan tidak kenal dengan tempat sujud. Pernah jumpa orang yang ketika enak hidupnya taat, begitu Allah uji jadi nggak taat. Pernah jumpa orang yang ketika hidupnya bagus, baik perangannya, tapi ketika diuji justru sebaliknya. Karena ada orang-orang yang tidak diistiqomahkan oleh Allah. Nah, kalau kita semuanya kadang-kadang itu namanya perjalanan hidup, ada bagus, ada mulus, ada jelek, ada rusak perjalanannya. Maka seharusnya seperti halnya Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh kemudian selesai membuat bahtera, maka Nabi Nuh diminta oleh Allah untuk mengajak pengikutnya masuk ke bahtera, termasuk binatang-binatang dari berbagai jenis, satu pasang. Karena Allah memberikan kode bahwa selain yang ada di bahtera tidak akan selamat apapun makhluk hidupnya. Maka perintahnya ya pengikutnya, ya binatang-binatang dari berbagai jenis. Sampai kemudian ketika bahtera sudah mulai bergerak, karena banjir sudah mulai meninggi, maka Nabi Nuh kemudian dari ujung bahtera kapalnya melihat-lihat putranya. Putra yang pertama yang bernama Kan'an yang belum mau masuk ke bahteranya. Begitu terlihat Kan'an maka dipanggil dan dikisahkan. Dalam surat Hud itu disebutkan. Ketika Nabi Nuh memanggil putranya, ya bunaya, wahai anakku, Kan'an, irkam ma'ana, naiklah bersama kami, naiklah wahai Kan'an, karena tidak ada yang selamat kecuali yang ada di bahtera ini. Kan'an yang masih idealis, diliputi kesombongan, menjawab seruan ayahnya dengan berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Boten mak, lajeng munggah gunung teng pucuke gunung mesti selamat. Padahal kata Allah yang disampaikan info kepada Nabi Nuh, siapapun selain yang di bahtera semua akan binasa. Maka terjadi Kan'an yang naik gunung di atas bukit itu tetap terkena haluan atau sapuan dari banjir yang menenggelamkan semua, dan kecuali yang ada di bahtera semua binasa. Dan kemudian setelah berhari-hari, berpekan-pekan itu kapal bahteranya Nabi Nuh akhirnya turun, surut, banjirnya surut, mendarat, dan ketika mendarat penghuninya selamat. Itu terjadi di bulan Muharram. Itu kisah kedua. Kisah yang ketiga yang kemudian tidak kalah luar biasanya adalah ketika Nabi Ibrahim harus melawan dedengkotnya kekafiran, dan itu adalah seorang raja bernama Namrud. Tidak hanya melawan raja, yang lebih berat bagi Nabi Ibrahim ketika harus berhadapan dengan siapa? Ayah kandungnya sendiri. Nopo-nopo niku nek pun ketemu kalih sedulur abot urusane, arep ditegeli wong sedulur, ora ditegeli wong kleru. Napa melih wong tuane jajal. Kan Nabi Ibrahim kan pol abote. Di satu sisi harus berbakti, tapi di satu sisi ini perintahnya nggak bisa diikuti karena ayahnya bernama Azar, perintahnya adalah menyembah berhala. Maka akan terjadi di potret kemudian hari, kadang-kadang kita harus berdakwah, kita harus berjuang, tidak dengan musuh-musuh seperti halnya Israel. Tapi berjuang dengan apa? Orang-orang di sekitar kita.
kadang konco akrab, kadang kakak atau adik, bahkan kadang pasangan sendiri atau orang tua. Bagaimana kemudian kita bersikap? Maka Al-Quran memberikan kisah. Bagaimana sikap kalau orang tua memaksa kita berbuat hal yang tidak baik atau melanggar aturan, bahkan mengajak kekafiran? Maka Quran surat Luqman memberikan jawaban. Ketika ada orang tua mengajak kepada kekafiran, maka fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya. Tapi ada lanjutannya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli keduanya, bapak dan ibunya yang mengajak kafir tadi dengan cara yang baik. Maka Ibrahim praktek, Bapak Ibu. Ibrahim, ayahnya ketika manggil, nak, kemarin nak, ini patung saya sudah pahat. Ayahnya itu paling terkenal, mohon maaf. Ayahnya paling terkenal tukang pahat patung terbaik. Masterpiece mungkin kalau hari ini. Sehingga kemudian patungnya ini dijual. Maka Ibrahim diperintah untuk menjual. Padahal kan itu hal yang tidak boleh dalam agama. Tapi ketika berhadapan dengan ayahnya, nggih Pak. Gitu, nggih Pak. Mboten jurane musyrik. Neraka, Pak. Sampeyan iki arep mlebu swarga neraka iki, Pak. Kira-kira diterima enggak dakwah kita? Nggih, Pak. Di depan orang, bukan berarti bermuka dua, ini bukan dalam rangka bermuka dua, karena perintahnya adalah biqauli ma'ruf, dengan perkataan yang baik ketika dengan orang tua. Loh bapak, tapi kan yang jenenge bapak, masya Allah, ngeten kan kadang nonton sing kasih mboten segemes lah maksudnya. Tapi segemes-gemesnya kita, bapak kita mungkin tidak mengajak kekafiran kan. Orang mboten kata, iki dodol patung ngeten. Nah, apa yang dilakukan Ibrahim menariknya? Ketika patungnya dibawa keliling kampung, masuk gang-gang, masuk ke prajuritan atas ngeten iki, terus dikatakan kepada orang-orang, patung, ini patung, patungnya bagus sekali, tapi ini patung tidak bisa melihat, tapi ini patung tidak bisa mendengar, patungnya bagus sekali, tapi patung ini kalau saya pukul nggak bisa balas. Kalau saya minta sesuatu patungnya nggak bisa menolong, kalau saya sakit juga patung nggak bisa bantu saya. Kalau patungnya jatuh, dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali saya yang membantunya. Jadi intinya ini patung tidak ada manfaatnya. Patung siapa yang mau beli patung? Logikanya nek wong dodol kan sing disampaikan apike nggih. Walaupun ada kekurangan nih, nek ora ditakoni kan mboten disebutake. Ini mboten. Bapak-bapak misal menjumpai orang jual beli motor second. Niki bangkule niki nek wong jujur niki. Nek mboten ditakoni minusnya, kan mboten dikabari. Sing disampaikan ya apike. Niki pancen tahun tua niki Pak. Niki tesih gres starter tespleng rem. Niki anti slip. Niki tesih orisinil semuanya. Harusnya yang dikabarkan biar konsumen tertarik kan apike. Niki dodolan kok sing disebutke elek. Motor tahun tua, nggo nanjak mundur niki. Wonten sing tumbas mboten kira-kira. Maka Ibrahim pulang sore hari, bapak takon, "Dene sing wutuh, lah mboten ngertos niku mboten nonton sing tumbas, kula pun muter prajuritan seruni kabeh tak ubengi." Wih, kemeringet. Mboten nonton sing tumbas. Oh ya wis kono ngasuh. Maka panggilan Ibrahim kepada ayahnya, ya abati. Padahal bahasa Arabnya ayah niku napa? Kalau ibu bahasa Arabnya napa? Umun, ibuku umi. Bapak abun, bapakku abi. Tapi Nabi Adam manggilnya ya abati. Ada taknis di belakangnya. Menandakan apa? Bahasa kelemah lembutan ketika bercakap dengan orang tua. Makanya wonten wong tua judese ora umum, galake ora umum, tetep ale ngundang niku pripun Pak? Ora usah pripun mudeng ora dike. Mboten mudeng Pak, pripun Pak? Kira-kira gampil napa mboten? Kon ramah kalih wong sing galak. Kan angel. Napa mulai lagi mangkel.
Nggih. Nah, niki. Maka dikisahkan niku kisah pertama nggih. Ibrahim iman kalih bapake. Nah, suatu hari ayah termasuk seluruh penduduk dan rajanya pergi untuk melakukan peribadatan, mungkin malam satu suro, podo ning laut mungkin nggih. Lah, menyisakan Nabi Ibrahim itu sendirian di kampungnya, kemudian menuju kepada apa nggih? Alun-alun mungkin kalau hari ini karena tempat berkumpulnya. Dan di situ itu patung-patung wakai pol. Jadi orang jahiliyah itu punya hobi nek masang patung niku jajar-jajar akeh. Termasuk di Mekah. Ketika masa jahiliyah, bahkan termasuk ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, Ka'bah niku kotak Ka'bah niku kiwa tengene Ka'bah niku patung mulus patung. Jumlah patungnya 360 dulu itu. Itu jumlahnya itu menyamakan jumlah bilangan hari dalam satu tahun. Bahkan di sekitar Ka'bah ada patungnya Nabi Ibrahim lagi main judi. Ora pelecehan itu. Itu dihancurkan ketika Fathul Makkah. Jadi punya hobi. Nah, Nabi Ibrahim itu mendatangi alun-alun lah ibaratnya, sing akeh banget patungnya sambil bawa kapak. Lagi nggak ada orang karena lagi pada menyembah di satu tempat. Terus diputuli kabeh niku. Dihancurkan kepalanya. Disisakan satu patung yang paling besar. Kemudian kapaknya dilakukan. Ternyata ini bukan sekedar melakukan, tapi Nabi Ibrahim itu mempelajari bagaimana teknik-teknik ketika menghadapi musuh itu ternyata Nabi Adam menganalisa. Dan Nabi Ibrahim ketika melakukan tidak sembarangan. Ya, Nabi Ibrahim itu ketika itu usianya masih muda. Dipotong-potong-potong kepalane, dikalungi setunggal. Nabi Ibrahim tentu punya rencana. Kenapa? Pasti akan menuduh dirinya. Karena satu-satunya yang tidak ikut ritual ketika itu hanya Nabi Ibrahim. Maka ketika kelompok ini pulang, Raja Namrud pulang, gedhinge pol mangkel, bededeg atine. Umpamane niki prajuritan musola Ar-Rahman. Ar-Rahman niki umpamane wonten tiyang transit ajeng salat mriki. Tapi sepatune tidak dilepas. Masuk karpete nembe dilondri kalih takmir masjid. Kira-kira takmir masjid niku nun sewu Pak, niki sepatune ampun dagem napa? Mas. Ngoten niku kira-kira. Kan mesti jengkel banget. Kenapa? Karena tempat ibadahnya dihinakan. Marah. Umat Islam kalau tempat ibadahnya dihinakan kudune nesu. Ngoten niku. Kalau ada sesama umat Islam kok dihinakan, kudune milu nesu. Kenapa? Ada sesuatu yang apa nggih? Hubungan bukan keluarga, bukan hubungan saudara, tapi hubungan seiman. Umpamane Bu, wonten masjid Tenggarung napa teng Dieng, senes masjid jenengan. Ning masjid niku nggo main. Dincot-encot. Jenengan melu mangkel mboten padahal mboten melu bangun, mboten melu nglaundri teng mriku. Melu nesu napa mboten? Kacane dibalangi, prang. Padahal jenengan mboten jamaah mriku lho. Itulah hebatnya Islam. Al-muslimu ahul muslim. Muslim yang satu dengan yang lain bersaudara. Yashuddu ba'duhum ba'do. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Anehnya ada muslim yang satu dicidrai, dijiwit, dijotos, ditembak, dibantai. Orang melu nesu. Malah bolos sing nembak. Pripun niku kira-kira? Jadi onten wong mriki mengprajuritan mecahi kaca musola Ar-Rahman. Masjidnya dinsoti nganggo sepatu. Jenengan ora nesu, malah jenengan bolong karo sing nsoti terus foto selfie bareng. Pripun niku kira-kira? Bisa dinilai sendiri. Kalau cerita Nabi Ibrahim,
Tidak usah ditafsirkan yang macam-macam. Nah, Nabi Ibrahim hanya dipanggil, wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini semuanya? Karena kamu satu-satunya yang tidak ikut ritual. Nabi Ibrahim ditanya itu, tenang-tenang saja. Jadi kalau kita benar dalam posisi yang hak, nah tidak perlu khawatir. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan santai. Raja tanya. Jadi misalnya Nabi Ibrahim anak muda hari ini nih, kamu nanya gitu pasti. Wah Ibrahim, kamu ya yang menghancurkan patung. Kamu nanya. Nah, karena santai banget nih Ibrahim. Kalau raja bertanya siapa pelakunya, tak tudui, saya kasih tahu mana orangnya. Cepat kasih tahu. Itu menunjuk patung yang paling besar. Itu yang mana? Ya niku sing kalungan kapak wis genah nggawa kapak kuwi. Sing nglakoni kuwi pelakune tersangka. Nek boten ngandel takoni. Ternyata ini strategi. Raja langsung bocah edan ora waras. Ibrahim gendeng. Ono raja kok kon ngomong-ngomongan karo patung, ya ora bisa jawab. Sing jelas sapa pelakune. Terus Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nek kula diarani gendeng, diarani edan, diarani boten waras. Lho, sing nyembah patung niku predikatnya apa? Maka ketika Nabi Ibrahim menjelaskan itu, berbicara saja tidak bisa, ditanya tidak bisa jawab, apalagi membantu kita punya soal, apalagi meringankan kita punya beban. Maka semua orang di situ tersadarkan dengan jawaban Ibrahim. Ning wong Nabi Raja Namrud pun kadung isin. Dijatuhkan harkat dan martabatnya. Akhirnya apa? Hariku wansuru alihatina. Bakar niki Ibrahim. Mari semuanya ikut bantu Tuhan-Tuhan kita. Jadi Tuhan ini kan ditulungi. Tuhan itu kan dijaluki tolong, nggih mboten. Kan pamane wonten wong kak ngrewangi Gusti Allah, berarti Gusti Allah niku kan lemah nggih. Pokoknya logika saja tidak bisa masuk nih. Yang namanya Tuhan ya tempatnya disembah, tempatnya memberi pertolongan, tempatnya memberikan keringanan. Lah kok Raja Namrud, ayo Tuhan ditulungi aja pada meneng bae. Ngoten niku kira-kira lah. Akhirnya ditata itu kayu-kayu, dinyalakan, Nabi Ibrahim dibakar. Nah, ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah perintahkan kepada makhluknya bernama api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sifatmu panas, khusus hari ini jadilah kamu dingin dan sumber selamat bagi Ibrahim. Maka ketika api menyala sampai api padam, tidak satu helai rambut pun terbakar. Tidak ada kain yang bolong atau terbakar dari kobaran api. Itu terjadi di bulan Muharram. Artinya apa? Kalau Allah sudah melihat kebenaran dan mereka berdiri di atas kebenaran, yakin Allah akan membela, pasti kebenaran itu akan menang. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan kok memegang kebenaran, ketoke akeh kalai katone, tapi yakinlah kita ada di sisi yang benar, yang pasti Allah ada di sisi kita, pasti akan menang. Bumi yang dirahmati Allah, jane masih ada 2, tapi sudah jam 9. Sedangkan psikologis berdialog itu setelah 60 menit sudah tidak fokus. Pun mulai ningali jam, pun mulai nyekeli lututnya masing-masing. Sing wau nekuk pun mulai lurus, sing wau ngeten pun mulai ngeten. Oke. Jadi tidak bisa kalau saya lanjutkan. Oke. Mungkin akan dilanjutkan di episode-episode berikutnya. Oke. Karena masih ada kisahnya Nabi Musa
masih ada kisahnya Nabi Yunus dan kisah-kisah yang lain. Tapi 3 saja tadi seharusnya sudah bisa kita petik dan kita ambil ibrah dari kisah-kisahnya Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Maka mudah-mudahan Muharram ini menjadikan kita semakin takwa, semakin dekat kepada Allah, bukan justru malah semakin jauh dari Allah. Ada tidak yang Muharram semakin jauh? Ada. Siapa? Yang justru tidak memperbaiki diri, tidak mengencangkan ibadah, tapi rame-rame maksiat bareng-bareng. Kapan? Ya ketika melakukan sajen rame-rame, kemudian bermaksiat jamaatan. Ada apa tidak? Ada di daerah luar negeri sana. Jadi nek teng luar negeri Muharram niku kadang-kadang terus padha gawe bucu, padha gawe nyembelih napa gandeng disembelih, gajah disembelih, terus ndas gajah ini ku dilarung teng laut merah mriko, teng daerah luar negeri mriko. Berharap pas wong-wong Mesir niku padha mancing, padha jala entuk akeh. Terus wong-wong Arab pas nandur kentang ya ben tuwuh akeh. Niku ya wong-wong mriko teng mriko do kados niku. Bulan Muharram. Niku teng luar negeri Masya Allah kathah sangat. Terus niku rampung bucunan, rampung podo sedekah laut niku terus podo ngundang hiburan. Yang hiburannya itu kayaknya aduh lah saking nilai-nilai Islam. Niku bangsa-bangsa wong Afrika Utara kira-kira niku nggih. Niku podo kados niku Masya Allah nggih. Terus wong-wong niku ya do urunan. Padahal nek pas lagi ngaji ana kotak iki ya etok-etok merem. Nek kon urunan sing ngundang-undang kaya niku kuwi semangate po. Satu orang sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Niku nggih. Dadi Muharram yang harusnya memperbaiki diri wal tangdur nafsun malah maksiat jamaatan. Jadi teng Afrika Utara ada istilah merdi desa, tapi yang terjadi malahan merdi dosa. Bukan merdi desa ning itu di sekitar Afrika Utara. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Afrika Utara segera diberikan kesadaran dan memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Kalau ada warga Afrika Utara yang ikut menyaksikan live streaming, tidak usah tersinggung. Karena kita sedang saling mengingatkan dan itu yang diperintahkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Banyak salah, mohon maaf. Sehat selalu ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan Allah mudah lancarkan semua urusan kita semuanya. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah lancarkan rizki kita, berkahkan kehidupan kita semuanya, dan anak cucu keturunan kita mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu keturunan yang solih dan solihah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.